Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di Rizky Motor tentunya. Guys, yes, model apa? Aduh, rame banget. Seperti biasa, San Mori biasa. Aduh, ini mana? Allah. Oke guys. Oke, let's go ya. Siap, ada rame kan kawan di sini ya kawan-kawan San Morinya. Karena ini San Mori biasa, nggak yang sebulan sekali itu. Jadi ya kayak biasa aja. Sebenarnya gue kadang bingung gitu ya ngejelasin ke orang, bang, loh kok katanya sebulan sekali bang San Mori itu? Iya memang sebulan sekali, tapi itu tuh para subscriber. Jadi gini loh, kita itu San Mori itu ya gimana ya? San Mori itu ya Sunday morning lah kan, yang berarti berkendara di minggu pagi kan kawan-kawan. Bukan berarti setiap minggu pagi itu kalian itu harus San Mori bersama ya kita gitu loh. Ya nggak harus juga, kalian bisa sendiri juga. Dan kalau memang kalian mau makan pak, ngomong kaget gua. Jadi bagi kalian yang memang pengen San Mori ya datang aja di tempat biasa. Tapi ya gimana ya, jam 8 itu kita harus balik kita orang. Apain dia ada. Tapi nggak akan ada pemberitahuan dan nggak ada apa-apa ya. Gue sih gitu aja gitu loh ya. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalkan udah bener-bener udah rame gitu ya, udah rame, gue bener-bener nggak bisa apa ya, bener-bener nggak bisa ngondisiin ya kawan-kawan ya. Jadi kalau misalkan yang mau rame-rame kayak gitu, gue minimal yang sebulan sekali aja biar bisa dikondisiin, biar bisa enak juga. Kalau kayak gini ya riding nyantai aja kayak gini, nggak harus sama-sama, nggak harus rame-rame ya. Kalau udah rame itu ujungnya gimana ya, pusing sendiri gitu loh. Aduh. Dan kalau misalkan nanti kalian ada timnya kalian sendiri ya nggak apa-apa, bisa dipecah juga. Jadi kalian kalau mau bareng ya bareng aja gitu loh. Tapi ya kalau misalkan kalian ada timnya sendiri ya nggak apa-apa gitu loh. Ini Suzuki Thunder bisa om. Terus kalian kalau misalkan di pagi hari itu kalian itu sering San Mori juga nggak sih sama kawan-kawan kalian? Sering kan ya? Iyalah. Dari gua dulu itu adalah anak motor yang selalu keluar malam kawan-kawan ya, biker lah yang sering kopdar itu jam 2 jam 3 balik ya kawan-kawan ya. Tapi entah mengapa gua udah gak kuat lagi pulang malam, batuk-batuk. Jadi gua harus gua malah lebih comfortable yang San Mori aja gitu loh. Gua lebih seneng yang berkendara pagi hari dengan suasana yang kayak gini, sepi, riding bareng, malah lebih enak jatuhnya kawan-kawan ya. Kalau malam itu gua justru lebih apa ya, batuk-batuk gitu loh, nggak tahu kenapa kawan-kawan. Jadi ya enak aja gitu loh. Makanya gue lebih seneng zona nyaman yang kayak gini. Terus bagi kalian yang San Mori itu juga hati-hati kawan-kawan ya, karena kan dengan apa ya, dengan waktu yang lenggang pagi hari, jalan yang enak itu kita juga nggak boleh teledor ya, nggak boleh, kita itu nggak boleh ngelihat apa ya, nggak boleh sampai itu kita itu lupa sama yang lain gitu loh. Karena bahaya banget gitu loh kalau kita terlena dengan jalan yang sepi terus kita nancep gaspol. Wah pak, bahaya pak. Hati-hati pak ya, saya nggak yakin pak ya hidup anda bisa bertahan lama lagi pak. Halo, ada orang lain juga loh yang menggunakan jalan ini, jadi hati-hati aja gitu loh. Tapi kadang lucunya juga gini, kita udah hati-hati ya, kita udah pelan-pelan, tapi orang lain yang stolop gitu kan, tabrak lah di inilah di itulah ya. Karena kadang-kadang lucu gitu loh, kita udah hati-hati, kita udah ini tabrak pak, udah tolop kadang-kadang udah. Tuh kan asik kalau kayak gini kan, nggak terlalu ramai, jadi ya udah gitu. Jadi San Mori emang sebulan sekali kalau mau benar-benar agendanya ya. Tapi kalau misalkan San Mori itu intinya lu berkendara di minggu pagi kan kawan-kawan. Dan intinya juga lu nggak harus sama dengan anak motovlogger ya. Lu bisa San Mori, lu bisa ngembangin San Mori lu sendiri gitu bersama kawan-kawan lo ya. Cuma kalau untuk gua biasanya untuk San Mori itu biasanya gua ngetem di Indomaret tadi itu ya kawan-kawan ya, di Indomaret Sultanagung. Dan kalau kalian yang punya agenda sendiri buat juga aja gimana gitu. San Mori kalian di mana gitu loh. Kayak di Jakarta itu banyak tuh ya, kalau udah ada chapter-chapternya sendiri ternyata. Kalau di Bandar Lampung ini kayaknya yang baru gue tahu chapter Indomaret itu ya. Kalau di Jakarta sana itu kayaknya udah banyak ya, chapter di mana San Morinya. Iya, jadi nanti di orang tuh kayak begitu nanti terus jalan gitu loh. Iya, lobang ada. Jadi ini sekalian banyak juga yang nanya kan, bang, ini stang lu bengkok ya? Ini iya ini bengkok. Ini jadi ceritain dulu sebelum gue jadi motovlogger ya, sebelum porong itu jadi kayak gini tuh. Ini bener-bener rusak parah ya kawan-kawan yang motor ini ya. Nanti gue cari fotonya. Nah ini fotonya ya, ini porong dulu masih dibenerin kawan-kawan ya. Ini rusak parah ya, ini gue dibenerin semua bodinya, inden semuanya ya. Bayangin ya, sebuah motor yang bener-bener hancur gitu loh ya, bener-bener hancur tapi dibangun ulang gitu loh.
loh. Tuh ya, betapa gimana coba ya, betapa cintanya gue terhadap motor ini gitu loh. Kalau gue nggak sentolop, nggak cinta sama motor ini, gue jual sama gue ya. Cuma gue tuh gimana ya, mobil ibaratnya motor tuh udah kayak sahabat sendiri gitu loh. Ketika dia jatuh gitu kan, bayangin dia yang nemenin kita kemana-mana kan ya, yang kalau misalkan dia lebih ngerti perasaan kita gitu kan ya. Iya ya, every day it you and I gitu loh ceritanya. Iya, dibangun porong. Oh gila, ngebangun motor porong ini ada ceritanya. Cinta mati lah. Jatuh bangunnya tuh ada lah, yang berapa kali ini jatuh. Ini ngevlog juga ini Yogi SRD. Kalian bisa lihat di cek YouTube-nya. Kambing kamu. Aduh. Jadi kalian bisa cek aja YouTube-nya di Yogi SRD. Yap. Dia motovlogger baru juga. Dia kugan. Jadi dia motovlogger baru juga kawan-kawan. Jadi banyak motovlogger baru ya. Ya alhamdulillah lah, tidaknya semakin banyak gitu loh motovlogger yang bisa menemani di Bandar Lampung gitu ya. Tapi ingat kawan-kawan ya, kalau kalian sendiri ya yang pengen banget jadi YouTuber atau apapun, atau yang namanya motovlogger, dan atau nggak harus dengan motovlogger, bagi kalian pengen jadi vlogger, motovlogger sama vlogger beda juga loh kawan-kawan, jangan disamain ya. Terus yang namanya blog sama vlog itu juga beda kawan-kawan. Nih, ini gue kasih tahu yang bagi kalian pengen jadi YouTuber pertama kali ya, jangan pernah mikirin hasilnya dulu ya kawan-kawan. Jangan pernah mikirin lu mau dapat duit berapa. Ada di Instagram yang nanya gue, bang, gue tuh pengen jadi YouTuber kayak lo, gue pengen kaya dari hasil YouTube. Oh Allah, jangan. Pikirin dulu kalau ke YouTube itu kawan-kawan, pikirin dulu itu substansi kamu sama menarik apa enggaknya konten yang kamu hasilkan dari hasil YouTube kamu. Tuh, kayak gitu kawan-kawan. Kalau misalkan kalian ya udah mau ke YouTube tapi mikirnya duit, aduh nak gak jalan nak ya. Jadi kalian itu kalau misalkan udah mikirnya duit ya, kalian akan selalu mikir rugi dan rugi kawan-kawan ya. Kenapa? Bayangin kalian pengeluaran itu udah berapa, kok gue belum dapat hasilan, kok gue belum dapat penghasilan tuh. Tapi beda sama orang yang memikirkan gini, gue berkarya dulu gue nanti karya gue nih ditonton orang, gue gitu, gue gila ada yang nonton. Terus ada lebih bagusnya lagi, bang gue nonton nih vlog lo nih, keren ini. Akan beda sama mereka yang berpikir dengan penghasilan kawan-kawan ya. Aduh kok gue upload gak ada hasilan nih, apaan nih gini. Gitu, ada kebiasaan ya, mikir itu penghasilan. Set badannya aja ya kan yang miring ya kan. Ngapain motornya di miring-miring? Ini kan badannya aja ya say, cinta. Badannya aja yang miring ya. Motor itu gimana ya? Motor itu tegak, badan miring, kadang-kadang kampungan. Dilihat orang apa sih? Aduh, oh no man. Oh no, yang kayak gini ya, yang kayak gini gitu loh. Aduh, kadang-kadang. Silakan Pak. Oke Pak. Kadang-kadang gitu loh, ngebuat kita itu gimana gitu. Iya Pak, iya saya lihat juga Pak. Aduh, hati-hati Naim, pacar orang itu. Aduh, ya Allah. Dah, Ki, enggak. Lu harus jadi orang normal, Ki. Enggak, dah, normal. Lu harus jadi orang normal, Ki. Enggak bisa. Aduh. Terus apa lagi yang pengen gue bahas ya? Banyak yang nanya juga. Oke. Terus Bang, lu ngedit pakai aplikasi apaan sih? Ini banyak banget ya di Instagram ini ya. Banyak banget yang nanya gue edit ya. Gue ibaratnya ngasih tahu satu orang ya. Ngasih satu tumbuh 1000 gitu loh ya. Yang lainnya juga nanya, ada mending gue buat di sini. Gue ngedit video itu pakai aplikasi Sony Vegas Pro ya kawan-kawan ya. Kayak yang pakai Sony Vegas Pro itu siapa aja ya? Lupa gue. Pokoknya gue ingat dia ngasih gue stiker nih, Bang Fredisan nih. Bang Fredisan ini tahu gue pakai Sony Vegas juga nih, tahu gue ya kawan-kawan ya. Hati-hati lihat kanan ada motor. Jadi kalau ngedit pakai aplikasi Sony Vegas Pro ini yang gue edit sekarang ini enak aja menurut gue. Dan kalian juga nggak harus nanya ke gue kayak mana cara ngeditnya gitu loh. YouTube itu banyak loh tutorial, cari aja tutorial ngedit video di Sony Vegas Pro gitu kan gampang. Terkadang yang kalian tanya dengan polosnya itu ada di YouTube loh. Jadi jangan semua itu, kalau bisa itu diusahakan dulu kawan-kawan, jangan langsung nanya. Gue juga capek ngeladeninnya. Gue kadang gue nggak tahu Sony Vegas Pro, gue bales. Tapi abis itu ada yang nanya lagi, capek Pak. Lebih lucunya lagi kadang di Instagram gue itu gue ngasih tahu gue ini pakai kamera action cam apa, dan mereka itu kadang langsung nanya gitu, Bang lo pakai action cam apa? Jadi usahakan itu ya kawan-kawan, kalian itu membaca profil seorang motovlogger. Biasanya mereka selalu mencantumkan jenis kamera yang mereka pakai gitu loh. Jadi gimana ya, jangan menanyakan hal yang sudah dikasih tahu gitu loh. Jadi ya pinter lah. Gue juga kalau mau nanya gitu, nanya ke orang gitu, gue usaha dulu deh ya, gue cari dulu nih, jangan sampai yang gue tanya itu ternyata udah disebutin lagi kita sama orang gitu kan. Jadi kesel gitu kan. Kesel lah beneran aja. Awas Kiki, lubangnya sama, hati-hati burung. Oke. Kadang-kadang sentolop itu lubang di situ tuh nggak kelihatan gitu loh, ada gelombang ternyata ya. Jadi kalau di sana itu kawan-kawan ya, di tempat tadi itu yang gua lewat itu ada gelombang yang dimasak gimana itu gue selalu kena. Dan di saat gue selalu kena ya, masa depan gue juga selalu kena gitu loh ya. Jadi ibarat thank you, dor gitu. Oh nyesek Pak, oh nyesek banget Pak. Senap ya, otak kanan sama otak kiri kayak bertuburkan gitu loh. Oh iya, ini gue juga ngasih tahu kawan-kawan, ini namanya Sunrise Motovlog gitu.
Nah, ya itu ngevlog juga deh kawan-kawan ya. Bagi kalian yang mungkin ngevlog ya kawan-kawan ya. Gimana ya? Intinya jangan capek aja, jangan patah semangat, jangan aduh capek, jangan gitu loh. Mulai nih, miring nih. Nggak jadi miring ya, nggak jadi miring. Ya dah. Ini patung apa ya? Ini paling patung setia yang pernah gue lihat ya. Mereka sudah 10 tahun bersama kawan-kawan. Wah, gila. Patung aja kayak gitu kan. Manusia apalagi gitu. Aduh. Oke, kita pancet ya tadi. Kita sarapan dulu di sini guys. Jadi kita cut dulu videonya. Dadah. Hop. Oke kawan-kawan, kita orang udah sarapan dan kita mau lanjut lagi ke Robinson kawan-kawan. Cuma kali ini kayaknya parkirnya kita di tempat yang berbeda ya. Cari parkir gratisan aja ya kan. Kita kan autovlogger low profile ya. Kalau bisa itu menghemat sedikit ekonomi yang harus kita keluarkan ya kawan-kawan. Optimus Prime. Halo nak. Yo Pak, mari. Yo. Kami diketutin gua. Oh, Optimus Prime-nya lagi ini kawan-kawan. Lagi apa rolling? Lihat gitu. 1, 2 di depan ada. Kawan-kawan ya. Wah, lagi rolling mereka kawan-kawan. Wow, gila. Oh, seru nih balapan nih. Kresek. Hop. Hop. Udah lah. Sabar. Kresek aja nggak dapet gitu ya. Gimana jodoh gitu. My god. The gede one. Oke, menuju ke Robinson langsung kawan-kawan. Gila, Optimus Prime rolling loh. Ngeri banget liatnya. Hei nak, sehat? Ada ngapain kamu main-main kesini? Bertiga loh mereka. Oh, ini kakak adik ya. The Optimus Family kawan-kawan ya. Wah, ramai sekali nih Optimus Prime lagi jalan-jalan di pagi hari. Ternyata mereka lagi San Mori kawan-kawan ya. Nih kayak gini. Oh, oke. Siap kapten. Oh dadah, bisa mereka. Oh San Mori mereka berdua deh kawan-kawan ya. Buset tuh gila, ini San Mori di berduaan fix. Optimus Prime San Mori kawan-kawan ya. Aduh ditemenin sama Optimus Prime kita San Morinya hari ini, gila. Aduh, Anit nos. Oke, nos. Oke, siap. Ready in 5, 4, 3, 2, 1. Wah gila. Wah gila porong. Gila, just only in porong man ya. Cuma porong yang bisa kayak gitu ya kan. Oke kawan-kawan, kita udah mulai sampai di Robinson. Jadi gini nih acaranya itu tentang kayak motor-motor kayak gitu. Motor-motor yang dimodif kayaknya di Honda ya kawan-kawan. Ini stand-standnya Honda. Kita bakal acara ini kawan-kawan, karena kapan lagi kan ada acara kayak gini. Rame kawan-kawan. Tapi kita parkirnya nggak di sini ya. Oke, kita parkirnya nggak di sini kawan-kawan. Ini karena nanti bakal jadi rame banget. Jadi kita parkir di tempat lain kawan-kawan. Tapi kayaknya acaranya masih belum rame banget. Selamat ketemu di rumahnya Mardika. Dadah.